Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Dwi Andini, NIM 1914040038 dari Prodi Tades Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian kedua jurus mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal tentang prinsip inklusis dan eksklusi serta fungsi si pembangkit. Selamat menyaksikan. Baiklah, penjelasan soal yang pertama yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapakah siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Cara penyelesaiannya yaitu A1-nya adalah siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, dan A2 adalah siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan A1 dan A2 adalah siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Maka peroleh kekardinal A1 sama dengan 345, kekardinal A2 sama dengan 212, dan kekardinal A1 dan A2 sama dengan 188. Jadi, pada penyelesaian ini kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Maka rumusnya yaitu kekardinal A1 atau A2 sama dengan kekardinal A1 ditambah kekardinal A2 dikurang kekardinal A1 dan A2 sama dengan 345 ditambah 212 dikurang 188 sama dengan 369. Jadi dapat kita peroleh banyak siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja adalah 369 siswa. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan A1
adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, dan A2 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7, dan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Selanjutnya A1 dan A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7, dan A1 dan A3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11, dan A2 dan A3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Selanjutnya A1 dan A2 dan A3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Selanjutnya yaitu kita cari nilai A1, A2, A3, dan seterusnya. Yaitu untuk mencari nilai A1, A2, A3, dan seterusnya yaitu menggunakan rumus Q kardinal A sama dengan N per A. Jadi N adalah banyak bilangan dari 1 sampai 1000. Jadi N-nya adalah 1000. A ini adalah nilai dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Maka diperoleh Q kardinal A1 sama dengan 1000 per A1 adalah bilangan yang habis dibagi 5, berarti A1 sama dengan 5, sama dengan 200. Selanjutnya ke kardinal A2 sama dengan 1000 per 7 sama dengan 142.
Selanjutnya ke koordinat A3 sama dengan 1000 per 11 sama dengan 90, dan ke koordinat A1 dan A2 sama dengan 1000 per 35 sama dengan 28. Koordinat A1 dan A3 sama dengan 1000 per 55 sama dengan 18. Ke koordinat A2 dan A3 sama dengan 1000 per 77 sama dengan 12. Selanjutnya ke koordinat A1 dan A2 dan A3 sama dengan 1000 per 385 sama dengan 2. Dan untuk mencari hasilnya kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi seperti contoh pada soal yang pertama, yaitu ke koordinat A1 atau A2 atau A3 sama dengan ke koordinat A1 ditambah ke koordinat A2 ditambah ke koordinat A3 dikurang ke koordinat A1 dan A2 dikurang ke koordinat A1 dan A3 dikurang ke koordinat A2 dan A3 ditambah ke koordinat A1 dan A2 A3 sama dengan 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 ditambah 2 sama dengan 376. Jadi bilangan bulat yang tidak habis dibagi adalah 1000 dikurang 376 sama dengan 624. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 7. Kita jadikan ini ke persamaan 1. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan banyak solusi bulat
dari persamaan 1 dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. Selanjutnya yaitu N sama dengan 54 ditambah 4 dikurang 1, 54 sama dengan 5754 sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 57 dikali 56 dikali 55 dikali 54 faktorial per 54 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 29.260. Selanjutnya yaitu P1 sama dengan solusi dari persamaan 1 yang mana A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0 sama dengan solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. Selanjutnya NP1 sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1, 20 sama dengan 23, 20 sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 20 faktorial per 20 faktorial dikali 3 sama dengan 1771. Selanjutnya yaitu P2 sama dengan solusi dari persamaan 1 yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, dan D besar sama 0 sama dengan solusi dari A ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan
54 dikurang 44 sama dengan 10. 5A besar sama 0, B besar sama 0, C dikurang 44 besar sama besar sama 0, dan D besar sama 0. Selanjutnya NP2 sama dengan 10 ditambah 4 dikurang 1, 10 sama dengan 13, 10 sama dengan 13 faktorial plus 10 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 286. Selanjutnya P3 sama dengan solusi dari persamaan 1 yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar 37 sama dengan solusi dari A tambah B ditambah C ditambah D, D dikurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17, mana A kecil dari 0, A besar dari 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D dikurang 37 besar sama 0. Selanjutnya N P3 sama dengan 17 4 dikurang 1, 17 sama dengan 20, 17 sama dengan 20 faktorial per 17 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 17 faktorial dikali 3 sama dengan 1140. Selanjutnya untuk P1 dan P2, 1 kali P2 adalah solusi dari persamaan 1, A besar dari 34, B besar dari 0, C besar dari 44, D besar dari 0 sama dengan solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24, mana A dikurang 34 besar dari 0, B besar sama dengan 0, C dikurang 44 besar sama 0, dan D besar sama 0.
selanjutnya yaitu N P1 P2 sama dengan min 2 4 ditambah 4 dikurang 1 min 2 4 tidak ada penyelesaian atau NP1 P2 nya sama dengan 0. Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh N P1 P3 sama dengan N P2 P3 sama dengan N P1 P2 P3 sama dengan 0, sehingga jadi banyaknya solusi bulat non-negatif dari persamaan 1 adalah N P1 P3 N dikurang N P1 dikurang N P2 dikurang N P3 ditambah N P1 P2 ditambah N P1 P3 ditambah N P2 P3 ditambah N P1 P2 P3 sama dengan 29.260 dikurang 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0 sama dengan 26.063. Jadi banyaknya solusi bulat non-negatif dari persamaan 1 adalah 26063. Baiklah, selanjutnya soal yang keempat. Tentukan deret Taylor dari A. Fx sama dengan 1/1 dikurang X. B. Fx sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat. Penyelesaiannya yaitu yang A, Fx sama dengan 1/1 dikurang X. Fx sama dengan 1/1 dikurang X, maka diperoleh F0 nya sama dengan 1/1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu Fx turunan pertama sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat, maka diperoleh F turunan pertama
X sama dengan 0-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya F turunan kedua. Fx turunan kedua sama dengan 2 per 1 dikurang X, maka F0 turunan keduanya sama dengan 2 per 1 dikurang 0 sama dengan 2. Selanjutnya Fx turunan ketiganya sama dengan 2 per 1 dikurang X kuadrat, maka F turunan ketiga 0-nya sama dengan 2 per 1 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Jadi kita peroleh deret Taylor dari Fx sama dengan 1 dikurang X adalah 1 per 1 dikurang X sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya. Selanjutnya penyelesaian yang poin B. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat, maka F 0-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya Fx turunan pertamanya yaitu 2x per 1 dikurang X kuadrat, maka diperoleh F0-nya sama dengan 2 kali 0 per 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya yaitu Fx turunan keduanya yaitu 2 per 2 dikali 1 dikurang X kuadrat dikurang 2x, maka kita peroleh F0-nya sama dengan 2 per 2 dikali 1 dikurang 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu Fx turunan ketiga sama dengan 0, maka diperoleh F0-nya sama dengan 0. Maka diperoleh deret Taylor dari Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat adalah 1 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 0 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah seterusnya sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah seterusnya. Baiklah, selanjutnya soal yang kelima, tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari A. Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min x. B. Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu poin A, Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min x. Penyelesaiannya Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min x sama dengan 2x ditambah 1 dikurang x ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang
X pangkat 3 per 3 faktoria dikurang X pangkat 4 per 4 faktoria dikurang X pangkat 5 per 5 faktoria ditambah dan seterusnya, sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktoria dikurang X pangkat 3 per 3 faktoria dikurang X pangkat 4 per 4 faktoria dikurang X pangkat 5 per 5 faktoria ditambah dan seterusnya. Jadi dapat kita peroleh barisan dari FPB di atas adalah N sama dengan 1 per 2 faktoria, 1 per 3 faktoria, 1 per 4 faktoria, 1 per 5 faktoria, dan seterusnya. Selanjutnya poin B. Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah seterusnya. Penyelesaiannya yaitu Px sama dengan 3 dikali dalam kurung 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah dan seterusnya sama dengan 3 dalam kurung 3 dikali dalam kurung 1 ditambah x ditambah 2 faktoria dikali x kuadrat per 2 faktoria ditambah 3 faktoria dikali x pangkat 3 per 3 faktoria ditambah 4 faktoria dikali x pangkat 4 per 4 faktoria ditambah 5 faktoria dikali x pangkat 5 per 5 faktoria dan seterusnya, sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3 dikali 2 faktoria dikali x pangkat 2 per 2 faktoria ditambah 3 dikali 3 faktoria dikali x pangkat 3 per 3 faktoria ditambah 3 dikali 4 faktoria dikali x pangkat 4 per 4 faktoria ditambah 3 dikali 5 faktoria dikali x pangkat 5 per 5 faktoria dan seterusnya. Jadi dapat kita peroleh barisan dari FPE di atas adalah Bn sama dengan 3 kali 2 faktoria 3 dikali 3 faktoria 3 dikali 4 faktoria 3 dikali 5 faktoria dan seterusnya sampai 3 dikali n faktoria. Baiklah, selanjutnya soal yang ke-6. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan Bn sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga kali Kn x pangkat n sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali x ditambah 0 dikali x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 ditambah seterusnya. Selanjutnya sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 4
ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya sama dengan X pangkat 3 dikali dalam kurung 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya sama dengan X pangkat 3 dikali 1 per 1 dikurang X sama dengan X pangkat 3 per 1 dikurang X. Jadi bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya adalah X pangkat 3 per 1 dikurang X. Selanjutnya yaitu soal yang ketujuh. Tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3, 1, 3, 1, 3, 1, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu soal yang ketujuh. Tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3, 1, 3, 1, 3, 1, dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x pangkat n dikali n pangkat x pangkat n per n faktorial sama dengan 3 ditambah 1 dikali x ditambah 3 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikali 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya sama dengan 3 ditambah x ditambah 3 dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya sama dengan dalam kurung 3 ditambah 3x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya tutup kurung ditambah buka kurung x ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Selanjutnya sama dengan 3 dikali dalam kurung 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Ditambah tutup kurung ditambah buka kurung x ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya tutup kurung. Selanjutnya yaitu 3 dikali buka kurung pangkat x ditambah x pangkat min x per 2 tutup kurung ditambah buka kurung pangkat x dikurang x pangkat min x per 2 tutup kurung sama dengan 3 pangkat x ditambah 3 pangkat min x ditambah pangkat x dikurang pangkat min x per 2 sehingga 4 pangkat x ditambah 2 pangkat min x per 2 sama dengan 2 pangkat x ditambah pangkat x. Selanjutnya yaitu soal yang ke-8. Ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga A. Tidak ada kotak yang kosong, B. 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan paling sedikit 10 koin. Penyelesaiannya yaitu yang A tidak ada kotak yang kosong. Penyelesaiannya yaitu
karena tidak ada kotak yang kosong. Setidaknya satu koin dalam satu kotak, maka PX sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 dikali 1/1 dikurang X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 dikali sigma L sama dengan 0 sampai tak hingga dikali 5 ditambah R dikurang 1 kali R dikali X pangkat R sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kali dalam kurung 5 ditambah R dikurang 1 R dikali X pangkat R ditambah 5 sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda. Demikian hingga tiap kotak mendapatkan paling sedikit 1 koin adalah koefisien X pangkat X pangkat 89 dalam PX, yaitu 84 ditambah 4 84 sama dengan 88 84. Lalu selanjutnya yaitu sama dengan kita faktorialkan 88 dikali 87 dikali 86 dikali 85 dikali 84 faktorial 84 faktorial. Sehingga hasilnya sama dengan 55965 360. Selanjutnya poin B. 3 kotak pertama masing-masing mendapat
paling sedikit 10 koin. Karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, sehingga koin sebanyak 89. Maka untuk mendapatkan koefisien X pangkat 89, maka dibutuhkan N sama dengan 59, sehingga 4 ditambah 59 sama dengan 6359. Kita faktorialkan sehingga hasilnya sama dengan 14295 960.